Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Selamat datang di SIPOIM, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap sehat dan rajin belajar ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, sekarang kita akan belajar materi kelas 1 semester 2, tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 2, lingkungan sekitar rumahku. Pembelajaran ketiga, muatan terpadu bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN. Selama kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menguasai tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, mata pelajaran bahasa Indonesia. Dengan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menggunakan kata ajakan dalam kalimat dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah mata pelajaran matematika. Dengan mengamati gambar pengubinan, siswa dapat menyusun berbagai bentuk bangun datar untuk membentuk pola pengubinan dengan benar. Dan yang terakhir adalah mata pelajaran PPKN. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan bersama-sama dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar rumah dengan tepat. Anak-anak, supaya belajarnya lebih semangat lagi, ayo kita menyanyikan lagu yang berjudul Naik Kereta Api. Naik kereta api, tut-tut-tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawan, lekas naik keretaku tak berhenti lama. Anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan salah satu lirik dari lagu yang kita nyanyikan tadi ya. Ayo kawanku lekas naik. Nah, menurut kalian itu termasuk kalimat apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang meminta untuk turut serta melakukan sesuatu. Ciri-cirinya menggunakan kata yuk, ayo, dan mari. Coba perhatikan percakapan berikut ini. Dan berilah kata ajakan. Edo, mari masuk ke rumahku teman-teman. Kemudian Udin menjawab, terima kasih Edo, kami di halaman saja. Kemudian Edo menjawab, baiklah Lani, yuk bantu aku mengambil minuman. Kemudian Lani menjawab, baik Edo. Nah, sudah paham anak-anak? Kalau sudah paham, coba kalian lanjutkan percakapan ini dan kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Selanjutnya, Bulis akan mengajak kalian mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Petualangan si Kancil yang Bijak. Selamat mendengarkan anak-anak. Alkisah, ada sebuah kerajaan di tengah hutan yang dikuasai oleh seekor singa. Semua binatang sangat menghormatinya. Ia adalah raja yang sangat bijaksana. Karena umurnya sudah sangat tua, si raja membuat sayembara kepada seluruh hewan yang ada di hutan tersebut untuk menggantikannya menjadi raja hutan. Untuk menjadi raja hutan harus bisa membuka sebuah peti senjata yang di dalamnya ada sebuah pedang sakti. Agar peti tersebut terbuka, mereka harus mengumpulkan 4 macam bangun datar yang terdiri dari persegi,
persegi panjang, segitiga, dan lingkaran yang ada di dalam hutan. Kemudian mereka harus membentuk pola pengubinan pada peti tersebut. Selain itu, untuk menjadi raja hutan harus memiliki sikap peduli terhadap orang lain dan lingkungan hutan. Dan ternyata ada 3 hewan yang mengikuti sayembara ini, yaitu harimau, kancil, dan monyet. Nah, untuk mendapatkan bangun-bangun datar itu, mereka harus melewati yang pertama, hutan rimba. Yang kedua, hutan buah. Dan yang ketiga, sungai. Dan yang terakhir adalah peternakan. Si Raja Singa mengawasi mereka dari istana menggunakan sebuah teropong ajaib karena si singa ingin melihat perjuangan dan perilaku si harimau, kancil, dan monyet. Karena untuk menjadi raja hutan tidak hanya pintar, mereka juga harus memiliki sikap peduli terhadap orang lain dan lingkungan sekitar hutan. Pertama, sampai di hutan rimba adalah si monyet. Akhirnya aku yang sampai duluan. Tapi aku bingung, bangun datar yang mana ya? Aku ambil yang ini saja, kata si monyet. Kemudian yang datang selanjutnya adalah si harimau. Aduh, aku lupa yang termasuk bangun datar yang mana ya? Sepertinya yang ini, kata si harimau. Kemudian yang datang selanjutnya adalah si kancil. Aku yang paling terakhir. Kira-kira masih ada bangun datar tidak ya? Oh iya, itu dia. Ada bangun persegi. Akhirnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan ke hutan buah. Tengah perjalanan, mereka mendengar suara anak tupai yang sedang menangis. Tolong, tolong. Suara siapa itu? Oh, kamu anak tupai. Kenapa kamu menangis? Aku sedang tersesat. Aku mau pulang. Ayo teman-teman, kita antar anak tupai itu pulang ke rumahnya, kata si kancil. Kemudian si harimau menjawab, menyusahkan, kamu saja sana Cil, aku mau melanjutkan perjalanan. Aku juga pergi duluan ya Cil, kata si monyet. Akhirnya si kancil mengantar sendirian anak tupai ke rumah induknya. Dan di sana si kancil bertemu dengan ibu tupai. Terima kasih kancil, sudah mau mengantar anakku pulang. Iya, sama-sama ibu tupai. Kenapa kamu ada di hutan ini, Cil? Bukannya rumahmu ada di balik gunung sana? Aku sedang mencari bangun datar ibu tupai untuk sayembara menjadi raja di hutan ini, kata si kancil. Kemudian anak kancil bilang, di atas pohon itu ada berbagai bangun datar Cil, coba kamu cari. Nah anak-anak, ayo kita bantu si kancil mencari bangun datar. Yang termasuk bangun datar yang mana ya anak-anak? Apakah yang ini? Bukan. Yang mana ya? Apakah ini? Juga bukan. Yang termasuk bangun datar adalah, ya betul, yang ini. Ini adalah bangun persegi panjang. Akhirnya si kancil mendapatkan lagi bangun datar. Selanjutnya si kancil bertemu dengan si monyet. Si monyet sedang memakan pisang di bawah pohon.
Kemudian si kancil menyapa si monyet. "Hai monyet, kenapa kamu buang kulit pisang di jalanan? Nanti kalau ada yang terpeleset, terus jatuh bagaimana?" Kemudian si monyet menjawab, "Biarin, aku tidak peduli, yang penting aku makan dengan kenyang." Mendengar jawaban dari si monyet, akhirnya si kancil pun marah. Kenapa kamu tidak mau menjaga kebersihan di hutan ini, monyet?" "Ah, cerewet kamu, Cil. Kamu aja sana yang membersihkan kulit-kulit pisang itu. Hahaha." Akhirnya si kancil pun membersihkan kulit-kulit pisang yang berserakan di jalan. Ayo anak-anak, kita bantu si kancil membersihkan kulit-kulit pisang itu. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Si kancil pun melanjutkan perjalanannya menuju ke sungai. Dan di sungai, si kancil bertemu dengan si harimau yang sedang mengantuk di pinggir sungai. Udara sejuk sekali. Aku jadi ngantuk. Tidur dulu sebentar Kemudian si kancil menyapa. "Harimau, kenapa tidur di sini?" "Ah, dasar tukang tidur." Kemudian ada seekor ikan yang menyapa si kancil. "Halo Cil, kamu sedang apa?" "Aku sedang mencari bangun datar. Apakah kamu melihatnya?" "Mari kita bantu si kancil teman-teman." Nah, akhirnya si ikan pun membantu si kancil mencari bangun datar. Apakah ini termasuk bangun datar? Bukan. Apakah yang ini? Juga bukan. Berarti yang termasuk bangun datar yang mana ya? Ya, benar, ini adalah bangun datar. Ini adalah bangun datar segitiga. Ayo teman-teman, kita kasih bangun datar ini kepada si kancil. Terima kasih teman-teman. Akhirnya si kancil sampai di peternakan. Di sini si kancil tinggal mencari satu bangun lagi, yaitu bangun lingkaran. Nah anak-anak, ayo kita bantu si kancil mencari bangun lingkaran. Apakah ini bangun lingkaran? Ya, betul sekali. Ini adalah bangun lingkaran. Waktu sayembara telah selesai. Ayo anak-anak, kita hitung berapa banyak bangun datar yang didapatkan mereka. Yang pertama adalah si monyet. Apakah si monyet mendapatkan bangun datar yang sesuai dengan perintah si raja? Tidak. Apakah si harimau juga mendapatkan bangun datar yang sesuai diperintahkan oleh raja? Juga bukan. Yang terakhir adalah si kancil. Si kancil mendapatkan yang pertama, persegi. Sesuai apa tidak anak-anak? Ya, betul sekali, sesuai. Yang kedua adalah bangun persegi panjang. Sesuai ya anak-anak? Ya, betul sekali. Yang ketiga adalah lingkaran. Dan yang terakhir adalah segitiga. Akhirnya si kancil pun memenangkan sayembara ini. Lalu si kancil melakukan pengubinan pada peti senjata menggunakan bangun datar. Ayo anak-anak, kita bantu si kancil menyusun bangun datar. Yang pertama adalah bangun apa anak-anak? Ya, betul, bangun segitiga. Selanjutnya adalah bangun persegi panjang. Kemudian bangun apa anak-anak? Ya, betul sekali, bangun persegi. Dan yang terakhir adalah bangun, ya betul sekali, bangun lingkaran. Kemudian si singa memberikan selamat kepada si kancil. Selamat ya Cil, kamu pantas menjadi raja hutan. Karena selain pintar, kamu juga bijaksana.
mau peduli terhadap orang lain dan kebersihan di lingkungan hutan ini. Anak-anak, ada yang tahu pengubinan itu apa? Ya, pengubinan adalah proses menutup suatu permukaan dengan suatu bangun datar sedemikian hingga tidak saling tinggi dan tidak terdapat celah. Contohnya seperti gambar-gambar berikut. Ada yang berbentuk segitiga, persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Anak-anak, kalian sudah mengenal berbagai bentuk bangun datar. Bentuk bangun datar ternyata dapat dirangkai menjadi bentuk yang indah. Lihatlah pagar rumah Edo. Lihat juga lantainya. Tampak indah bukan? Nah, anak-anak, coba sekarang kalian kerjakan soal ini di buku tugas kalian masing-masing. Bentuk bangun datar apakah yang dirangkai? Anak-anak masih ingat salah satu cerita si kancil di bawah ini? Ya, di sini diceritakan bahwa si monyet membuang kulit pisang sembarangan. Nah, menurut kalian itu tindakan yang terpuji apa tidak, anak-anak? Iya, tidak. Karena membuang sampah sembarangan itu dapat merusak lingkungan. Selain itu, membuang kulit pisang sembarangan itu dapat membuat orang celaka. Nah, akhirnya si kancil pun membersihkan kulit-kulit pisang itu. Sekarang coba kalian perhatikan bacaan berikut. Siti sangat suka dengan rumah Edo. Jalan di depan rumah Edo juga bersih. Menjaga kebersihan juga dilakukan bersama-sama. Kegiatan apa saja yang dilakukan? Kegiatan bersama-sama yang dapat dilakukan agar jalan tetap bersih adalah yang pertama, membersihkan selokan. Dan yang kedua adalah menyapu jalanan. Kemudian yang ketiga apa, anak-anak? Ya, yang ketiga kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kalimat ajakan yaitu kalimat yang meminta untuk turut serta melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya menggunakan kata yuk, ayo, dan mari. Contoh kalimat ajakan adalah ayo kita bermain sepeda bersama-sama. Yang kedua, bangun datar terdiri dari persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar tetap bersih, kita harus bekerja sama merawat lingkungan. Seperti menyapu halaman, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan, dan lain-lain. Sekian pembelajaran dari Bu Lis, semoga bermanfaat bagi kalian semua ya anak-anak. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.